Salam sejahtera dan shalom yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, nama saya Lydia Saputri Ambon, mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Ambon dengan nomor peserta PPG 60356141880001. Saya akan mengadakan praktek mengajar di SMK Negeri 3 Seni dan Industri Kreatif MAPI kelas 11 Kabupaten MAPI Provinsi Papua Selatan dengan materi bahaya kerusakan alam. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Salam kepada Ibu Guru.
kerusakan alam. Kita akan membahas apa saja bentuk dan bahaya daripada kerusakan alam. Yang kedua, menjelaskan panggilan hidup sebagai agen pelestari lingkungan hidup. Dan yang ketiga nanti adalah peserta didik mampu membuat video atau tulisan tentang kampanye pelestarian alam. Nah, kita akan masuk di pertanyaan tematis. Nah, kira-kira menurut kalian apa saja komponen lingkungan hidup? Ada yang tahu? Komponen lingkungan hidup itu apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Oke, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu apa? Semua yang termasuk makhluk hidup. Kemudian komponen abiotik itu misalnya air, awan, udara, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita sebagai orang percaya menunjukkan kasih kepada Tuhan melalui perlakuan terhadap lingkungan? Ada yang bisa jawab? Menjaga, apa lagi? Memelihara, apa lagi? Jangan buang sampah sembarang tempat, apa lagi? Tidak menebang pohon sembarang, ya tak? Kemudian jangan buat tambang ilegal atau jangan bikin pembalakan liar, pembalakan hutan dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk di materi inti kita. Nah, di sini materi inti yang akan Ibu kasih, Ibu akan buat di dalam video, ya. Nah, kita lihat videonya sama-sama. Nah, dari video ini kalian harus menyimak bagus-bagus karena di sini setelah kita menonton video, kita akan membahas beberapa pertanyaan. Kita akan berdiskusi dalam kelompok. Nah, ini kan jauh, ya kan? Masih tidak ada, masih asri. Nah, ini sebelum Hai Bidang Bos, kembali lagi nih bersama saya Saputra. hutan hijau, Kita berbicara tentang ya kan? dari Indonesia. Kerap sekali berbagai Nah, bencana setelah Indonesia. ada pembalakan liar, nah ini sudah ada asap asap, Banjir di berbagai daerah, kebakaran hutan, tapi dan lain masih sebagainya. banyak bencana lainnya. Kemudian, nah ini berlanjut sampai ini, karena sudah tidak diserap oleh ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi. Jadi tumbuhan, sudah karena tidak sudah lagi. ditebang Karena lingkungan sudah banyak rusak. Berbagai usaha Kemudian ini daerah perkembangan banyak asapnya, karena dari kendaraan bermotor, kemudian dari pabrik. Nah, ini contohnya orang kembali media atau penebangan pohon sembarangan. Nah, dijawab bos. Nah, ini pabrik, lihat itu apa itu? Asap semua. Nah, ini nih, apa nih? Sampah. Ini sungai kan sampah nih. Nah, di pinggir-pinggir sungai itu ada sampah. Nah, ini dampaknya. Yang pertama ada. Nah, dari video ini dapat kita lihat bahaya atau dampak dari kerusakan alam. Ada beberapa tadi tampilan di video bahayanya. Nah, Ibu akan membagi dalam 3 kelompok ya. Kemarin masih sesuai dengan kelompok yang kemarin. Kelompok 1 Isaskar, Jeki, Angelina, Lamsa, dan Ina. Bisa ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 Stefani, Hesti, Ikwan, Neti, dan Aruspiana. Kelompok 3 Elke, Rosita, Manela, Valentinus, dan Akunea. Ayo. Sudah di kelompok masing-masing? Oke, Ibu akan membagikan
solusinya apa. Terus nanti kan ada buat yel-yel. Nah, kamu kreasi sendiri bagaimana ya toh? Bisa toh kreasi sendiri, kampanye kalian untuk meningkatkan kelestarian alam. Jangan jadi perusak tapi jadi agen. Ya toh, agen pelestari lingkungan, pelestarian. Bisa dimengerti sampai di situ? Bisa. Setelah ini oke. Ada yang kurang dimengerti? Tidak bisa ditimul-timul ya, sudah. Kemudian sudah ini sudah nomor 1 kasus apa yang ditemukan, terus sudah tahu apa penyebabnya, solusinya, kemudian ya usahakan sekreatif mungkin ya kan namanya agen, masih muda toh, agen pelestari alam. Oke, ini ada yang kurang dimengerti? Bisa semua? Sudah? Kamu ambil apa nih? Kerusakan alam. Kamu ambil oke, nah, sudah tahu tuh apa penyebabnya. Kemudian bagaimana solusi kalian sebagai anak muda nih, supaya dia tidak banjir. Soalnya curah hujan mulai tinggi nih. Di Kabupaten Mapi sudah ada kasus toh kebanjiran. Bisa? Nanti yang dilihat ini kamu bikin sekreatif mungkin bikin gerakan dan sebagainya. Toh biar kelihatan dong ya. Oke? Bisa? tentang kasus yang merupakan akibat dari kerusakan alam, yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa tergenangnya suatu daerah oleh air dalam volume besar sehingga menutupi permukaan tanah yang biasanya kering. Penyebabnya faktor alam, yaitu curah hujan yang tinggi, permukaan tanah rendah, sungai meluap, bersumbernya aliran air alami. Faktor manusia yaitu membuang sampah sembarangan, aliran fungsi lahan, hutan dan sawah berubah jadi pemukiman yang menyebabkan daya serap tanah berkurang.
Oke, itu penampilan dari kelompok 1 yang mengambil akibat alam itu. Yang pertama itu banjir. Banjir ini peristiwa tergenangnya suatu daerah oleh air dalam volume besar. Kemudian penyebabnya yang pertama tadi pengaruh alam, adanya curah hujan yang sangat tinggi, dan kedua itu pengaruh dari manusia karena buang sampah di sembarang tempat. Nah, kemudian solusi yang mereka ambil adalah membangun drainase yang baik, kemudian reduksasi atau penghijauan kembali. Nah, kita ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman dari Bu Guru. Pagi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kerja kelompok. Saya sebagai moderator, di sebelah dari saya sendiri Stefani, di sebelah saya ada Besti di samping kanan saya, Betty di sebelah kanan. Austiana di samping kanan saya. Baik. Pertanyaan pertama, setelah melihat video yang ditampilkan, temukanlah salah satu kasus yang merupakan akibat dari kerusakan alam. Jawaban kami, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer yang berdampak pada iklim, cuaca, dan kehidupan bumi. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebabnya? Kami penerbangan letusan, yaitu ketika pohon hidupan kemampuan seni menyerang gas rumah kaca. Pertanyaan ketiga, apa solusi dari kerusakan alam tersebut? Jawaban kami melakukan penanaman pohon dan menjaga kembali kelestarian. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mengakhiri presentasi kami akan membawakan satu yel-yel. 1, 2, 3. Mulailah dari diri sendiri, hidup kami abadi, besar dampaknya bagi alam. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Di sini kelompok 2 mengambil kerusakan alamnya, yaitu pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming. Nah, pemanasan global ini adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan gas rumah kaca. Kemudian penyebabnya itu adalah penebangan hutan secara sembarangan, kemudian emisi rumah kaca, kemudian pertanian dan peternakan yang intensif, dan limbah sampah dan lain sebagainya. Kemudian solusinya yang pertama tadi melakukan penghijauan, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup terhadap lingkungan. Nah, kita ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Disilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan nama saya Abdul Ayu, dan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Valentinus. Rosita Taji, Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oleh karena itu, saya akan mempersilakan kepada teman saya untuk membacakan. pertanyaan pertama, setelah melihat video yang ditampilkan, temukanlah salah satu kasus yang merupakan akibat dari kerusakan
Pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebabnya? Jawabannya penyebab pencemaran udara adalah yang pertama emisi gas kendaraan bermotor biasanya terjadi di kota besar karena banyaknya kendaraan motor. Yang kedua asap dari industri dan pabrik yaitu karena kurangnya penyaring udara pemburuk keadaan. Yang ketiga kegiatan rumah tangga misalnya penggunaan bahan bakar untuk memasak dan penggunaan parfum dan cat semprot yang mengandung bahan kimia yang mudah menguap pembakaran sampah. Pertanyaan ketiga, apa solusi dari kerusakan alam tersebut? Jawabannya solusi mengatasi pencemaran udara yang pertama menggunakan transportasi ramah lingkungan misalnya sepeda listrik, jalan kaki atau transportasi umum. Yang kedua terapkan pembatasan kendaraan di kota besar. Yang ketiga pengawasan emisi industri yaitu pengembang pabrik wajib memasang penyaring udara dan menggunakan energi terbaru seperti surya, angin atau biomasa. Yang ketiga melakukan penghijauan. Yang keempat sosialisasi dampak pencemaran udara dan pentingnya menjaga kualitas udara. Pertanyaan yang keempat, buatlah yel-yel tentang pelestarian alam. Yel-yel kami bumi sehat, kita sehat. Jaga alam, alam jaga kita. Demikian sekian dan terima kasih untuk waktu yang diberikan dan mohon maaf jika memang ada kesalahan bisa dibicarakan dengan berikutnya. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang beberapa kerusakan alam yang kalian sudah presentasikan tadi. Ada 3 toh, ada pencemaran udara, ada pemanasan global dan ada banjir. Bahkan masih ada kerusakan alam yang lainnya, ada longsor, ada kemudian penyebaran penyakit daripada ulah manusia. Ibu rasa presentasi kalian tadi sudah jelas bahwa kita harus menjaga lingkungan kita karena bumi terjaga kita pun terjaga, bumi sehat kita pun sehat. Nah ketika kita jaga bumi adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan, bukti tanggung jawab kita sebagai manusia kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita mandat untuk mengelola dengan cara bertanggung jawab dan bijaksana. Oke, kita akan masuk di kesimpulan. Kira-kira setelah kalian presentasi tadi kesimpulan apa yang kalian dapat? Apa? Kita harus bagaimana? Setelah kalian mengetahui, oh ternyata kerusakan alam itu sangat berdampak bagi kita manusia. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apa kesimpulan dari kalian setelah kamu belajar bahwa dampaknya seperti ini? Apa yang akan kamu lakukan? Kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Apa? Jaga lingkungan. Jaga lingkungan. Apa lagi? Buang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Memelihara. Apa lagi? Jangan tebang-tebang. Oke, banyak. Nah
Aden Pelestari Lingkungan. Oke, Ibu akan kasih tugas untuk minggu depan. Minggu depan dikumpulkan ya. Minggu depan dikumpul ya. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti Ibu share di grup WA. Bisa? Bisa. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Salah satu dari kalian maju ke depan untuk berdoa. Mari Ibu Guru serta teman-teman sebelum kita akhiri pelajaran kita, marilah berdoa mulai. Terima kasih ya Tuhan kiranya Engkau sudah melindungi kami dari awal pelajaran kami sehingga akhir pelajaran ini. Sekarang kami mau pulang, kiranya Engkau melindungi dan menyertai kami di rumah kami pulang nanti ya Tuhan. Ini doa singkat dari kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai berjumpa di pelajaran minggu depan. Saya beri salam kepada Ibu Guru.